Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Entok Medan Channel. Halo, apa kabar sahabat peternak entok seluruh Indonesia? Apa kabar semuanya? Agar channel ini semakin maju dan berkembang, jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Oke teman-teman sekalian, kali ini channel Entok Medan akan membawakan judul tentang lebih baik mana beternak entok sistem pembibitan atau pembesaran. Karena banyak sekali sahabat peternak entok pemula yang masih pemula ini bertanya, bang, bagaimana kalau saya beternak entok dianakan dahulu ataupun beternak entok diindukkan dahulu, yang besar dahulu apa anakan dahulu. Menurut pendapat saya, bagi teman-teman sekalian yang memang benar-benar masih belum ada ilmu sama sekali dalam beternak entok, itu alangkah baiknya belajar dahulu sedikit demi sedikit atau basic-basicnya saja, seperti dalam persiapan kandang, apa saja persiapan yang harus dilakukan sebelum membeli anakan. Contohnya, awalannya kita harus memiliki kandang dahulu teman-teman sekalian, membuat kandang. Nah, kandangnya seperti apa spesifikasinya? Nah, kandangnya kalau di tempat saya itu anakan entok alasnya itu kawat jaring teman-teman sekalian. Jadi kawat jaring agar kotoran amoniak anakan entok itu langsung turun ke bawah atau ke tanah, tidak terkena pijak-pijak lagi ataupun terkena bulunya, sehingga bisa mengakibatkan bulunya menjadi basah dan juga entoknya bisa kedinginan, dan juga bisa membuat bakteri cepat tumbuh di bulu anakan entok yang masih terlalu kecil. Ini biasanya rentan terkena penyakit ya teman-teman sekalian, mau itu dari sistem pencernaannya, biasanya jadi berak kapur atau berak hijau, ataupun bisa bahasanya itu jadi kolera ya teman-teman sekalian. Nah, jadi kita harus menyiapkan kandang yang benar-benar sudah safety dahulu. Nah, kandangnya spesifikasinya lebihnya itu dibuatkan lampu teman-teman sekalian, lampu berwarna kuning agar hangat, jadi dia bisa terjaga pada saat malam hari. Nah, setelah itu kita membeli tempat minum kita beli, tempat makannya kita beli dahulu, atau bisa buat sendiri dari kayu juga bisa ya teman-teman sekalian. Tempat minumnya kita beli, dan juga pada saat pembelian diwajibkan memberikan Vitachix ataupun Neobro di tempat minumannya. Tujuannya agar bisa membuat entok yang dalam perjalanan jauh bisa pulih kembali, ataupun memberi pita stres dari tempat pakan. Biasanya tempat jualan pakan itu biasanya ada pita stres, Vitachix, itu banyak sekali teman-teman sekalian. Jadi itu tujuannya bisa agar agar anakannya itu bisa cepat pulih kembali, atau bisa juga menggunakan gula merah yang lebih gampang didapat. Nah, untuk indukan sama juga, ataupun entok dewasa sama juga, kita harus menyiapkan lahan yang cukup luas, ataupun kalau memang pas-pasan kita beternaknya tidak boleh terlalu banyak, hanya 1 ekor indukan atau 1 ekor bejantan dan juga 5 ekor indukan. Ataupun memang terlalu kecil, hanya untuk menghabiskan limbah rumah tangga kita seperti nasi-nasi sisa ataupun sayur-sayur sisa, bisa 1 ekor jantan dan 2 ekor indukan. Intinya tidak perlu terlalu banyak sekali. Tapi kalau memang teman-teman sekalian itu sudah pernah beternak entok awalnya, boleh beternak entok sistem pembibitan ataupun pembesaran, sama aja teman-teman sekalian. Tapi menurut pendapat saya yang sudah saya jalankan, kalau sudah memiliki ilmu dalam beternak entok anakan ataupun indukan, itu bisa menjalankan sekali dua. Kalau saya ini kan pembibitan. Nah, pembibitan itu saya ambil anakannya, saya jual, tapi tidak semua saya jual. Contohnya ada 200 ekor atau 300 ekor, saya jual 200 ekor. Nah, 200 ekor tadi itu bisa saya belikan pakan teman-teman sekalian. Saya belikan pakan, jadi anakan entok lainnya itu dan juga indukan-indukannya itu tidak keluar biaya dari uang pribadi lagi. Jadi tidak keluar dari uang pribadi lagi. Saya hitung-hitung aja lah, kalau 200 ekor dijual, kalau punya 300 ekor, kalau sekali 10.000 aja sudah dapat 2 juta rupiah. Kalau 2 juta rupiah dibelikan pakan itu sudah bisa berbulan-bulan ya teman-teman sekalian, untuk memberi makan anakan entoknya yang tadi 100 ekor lagi kita bisa besarkan sampai usia panen teman-teman sekalian. Kan sangat untung kalau kita jual basor 100 ekor dikali 150.000 sudah mendapat 15 juta rupiah teman-teman sekalian. Jadi memang kalau hitung-hitungannya
gampang. Intinya kita dalam beternak entok ini harus benar-benar konsisten dalam pemberian pakan. Karena apapun yang paling sulit ialah dipakan teman-teman sekalian, karena biaya paling besar itu dipakan bukan di kandang. Karena kan biaya pakan ini kontinu, setiap hari kita berikan, setiap hari kita berikan. Nah, jadi kita harus bisa benar-benar mengumpulkan pakan-pakan alternatif yang ada di alam untuk menghemat biaya kos pakan kita sehari-hari. Seperti yang ada di kandang saya menggunakan limbah ikan. Jadi hanya mengeluarkan biaya dedak saja, dedak padi yang kasar untuk membuat warnanya jadi cantik, jadi coklat seperti pelet, itu agak kecoklatan dia seperti pelet. Jadi indukan entok dan anakan entok di usia 1 bulan lebih itu sudah sangat menyukai pakan yang saya berikan. Nah, untuk teman-teman sekalian yang masih ragu, langsung saja beternak entok di sisa pembibitan ataupun pembesaran. Saya sarankan kalau masih benar-benar masih pemula, itu beternak entok di langsung indukan dan basor. Karena indukan dan basor ini sudah daya tahannya itu sudah cukup bagus, dan juga angka kematiannya juga sudah rendah. Karena dia sudah besar, sudah dewasa, kita tinggal memberi pakan yang cukup berkualitas agar dia cepat pulih kembali dari proses pemindahan kandang. Jadi adaptasinya itu cepat indukan dan basornya. Jadi kita tinggal membuatkan media kandang yang sudah rapi, tinggal membuatkan tempat petarangan telur, karena memang basor ini dan indukannya cepat bertelur. Paling lama 2 minggu sudah bertelur teman-teman sekalian jika baru membelinya. Nah, untuk anakan entok saya sarankan kalau masih benar-benar pemula jangan dahulu, karena memang angka kematian anakan entok ini cukup tinggi teman-teman sekalian. Dari proses perjalanan dari 1 jam atau 2 jam terkadang ya, namanya nyawa ya, hewan hidup yang bernyawa, kita tidak tahu, terkadang sampai lokasi bisa mati 2 ekor, 1 ekor. Nah, jadi ya gitulah teman-teman sekalian resikonya dalam peternak entok di sistem anakan, karena masih anakan. Nah, kadang pun kalau kita salah saja dalam pemberian pakan, contohnya pakannya seharusnya 5-11 yang kecil, yang halus, kita berikan 5-12 yang cukup kasar. Jadi dia makan itu biasanya, menurut pengalaman saya dia makan ya kan, makan terus dia tersedak teman-teman sekalian, tersedak, minum, mati. Itu pernah juga saya buat atau saya perhatikan, itu banyak mati karena salah pemberian pakan, karena pakannya terlalu kasar. Jadi dia aturannya dia masih pakannya tepung halus, kita berikan yang besar, dia masih mau aja melahap teman-teman. Tapi ya itu, ada beberapa mati karena tersedak. Jadi saya sarankan untuk anakan entok, jika pemberian pakan itu bisa langsung, ataupun tempat minuman harus selalu ready. Jadi dia pada saat kesulitan dalam menelan, dia langsung bisa minum. Jadi hal ini walaupun sepele, tapi bisa fatal akibatnya jika tidak kita jalankan dengan baik dan benar. Nah, jadi untuk anakan entok ini menurut saya itu cukup prospek juga. Kalau mau beternak entok itu usahakan anakan entoknya pejantan semua. Kita beli 30 ekor dulu atau 20 ekor dulu. Ini untuk belajar dahulu ya teman-teman sekalian, belajar. Kita jangan terlalu banyak, 10 ekor juga boleh, 20 ekor, 30 ekor, jangan sampai 50 ekor dulu. Anggap saja ini kita biaya belajar selama 3 bulan ya, sampai kita besarkan sampai di usia 3 bulan. Jadi kita belajar dulu lah bagaimana cara membesarkannya, pakan mana yang cocok. Jadi jangan cerita untung-untungan dulu, karena memang kita masih belajar di awal. Jadi kalau sudah bisa membesarkan sampai dengan dewasa, dan setelah dewasa bisa sampai bertelur dan menetaskan anakan entok, berarti teman-teman sekalian itu sudah sukses dalam beternak entok, karena sudah bisa membesarkan sampai dengan dewasa, dan dewasa sudah sampai bertelur, dan bertelur sampai dengan menetaskan anakan entok kembali. Nah, jadi itu juga cukup baik dalam proses pembesaran. Nah, kalau pembibitan kita memang dituntut untuk menghasilkan anakan entok sebanyak-banyaknya dan juga dengan kualitas yang baik pula. Makanya saran saya dalam proses pembelian induk itu memang dia benar-benar postur tubuhnya bagus dan besar. Begitu pula dengan basornya, besar, bobot badannya bagus, dan juga dia memang benar-benar sehat untuk dijadikan pejantan. Indukan juga seperti itu. Kalau indukan itu minimal 2 kg teman-teman sekalian, minimal 2 kg. Kalau basor itu saya standarnya 3 kg,
tapi di kandang itu rata-rata di bobot 3,5 kg. Jadi sudah cukup baik, khususnya di entok jenis lokal. Bisa dilihat teman-teman sekalian, entoknya sangat lahap dalam proses pemberian pakan sore hari. Ini di sore hari. Nah, ini ada di usia 2 bulan, campur-campur. Kalau udah 2 bulan, biasanya 1 bulan 2 minggu biasanya udah turun tanah, biar supaya dia lebih cepat besar, karena kan diumbar lebih sehat dia teman-teman sekalian dibanding dengan di kandang. Memang di kandang itu dia gemuk, kelihatannya gemuk, tapi pada saat kita pindahkan dia di bawah itu kayak kelelahan, gampang kurus dia kalau terlalu banyak gerak. Jadi di sini selain dia bebas, entok ini juga tidak stres karena selalu dikurung, karena ini tempatnya memang benar-benar bebas dan luas, dan juga tidak ada orang yang lewat ke sana kemari, jadi sehingga entok ini bisa terganggu. Jadi memang steril dari pemangsa juga kandang ini teman-teman sekalian, khususnya ya hama biawak kayak gitu, ada musang, ular itu jarang masuk, hampir nggak pernah lah. Jadi saran saya beternak entok sistem pembibitan itu pun juga sangat menguntungkan, apalagi kawan-kawan sekalian yang masih awal mula dalam beternak entok itu sangat bagus sekali untuk dicoba, karena memang biayanya murah, karena kan kita membelinya 1 jantan dan 2 ekor indukan untuk kita besarkan ataupun kita untuk mengambil anakannya. Jadi kita pelihara sampai dia bertelur, sampai dia menetaskan anakan entok, berarti kita sudah berhasil di sistem pembibitan, karena kita sudah bisa menghasilkan anakan entok dari kandang kita sendiri. Nah, anakan itu bisa kita besarkan untuk menambah populasi kandang kita. Jadi sangat mudah ya teman-teman sekalian dalam beternak entok sistem pembibitan atau sistem pembesaran. Jadi kita tinggal memilih yang mana yang cocok dalam lingkungan teman-teman sekalian, di rumah teman-teman sekalian, yang mana yang lebih cocok, pembibitan kah atau pembesaran kah. Jadi bisa memilih ya. Dalam beternak entok ini kita harus benar-benar memiliki konsep mana yang akan kita pilih, pembibitan atau pembesaran, karena ini salah satu kunci sukses dalam beternak entok. Kita harus memiliki konsep sehingga kita bisa menjalankan usaha ini dengan jalan yang benar-benar teman-teman sekalian. Kadang-kadang kan banyak kita seharusnya beternak entok pembesaran, malah pembibitan, ya nggak jalan dia beternak entoknya. Jadi saya rasa paham dari penjelasan saya kali ini. Bagi teman-teman sekalian yang sudah memesan anakan entok, ditunggu saja teman-teman sekalian. Sekian dulu dari channel Entok Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.